Yang terhormat Bupati Lembata, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, rohaniwan pendamping, para pejabat yang dilantik, insan pers, singkatnya undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat siang untuk kita sekalian. Dengan mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata hari Rabu 9 Maret 2022 dimulai. Acara kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Bupati Lembata nomor 167 tahun 2022 tentang pemberhentian dalam jabatan administrasi dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Bupati Lembata menimbang: A. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu segera memberhentikan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dari jabatan administrasi dan mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. B sampai D terbaca. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3967. 2 sampai 8 terbaca. Memperhatikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B652 garing KASN garing 2 2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum sebagaimana dalam lajur 2 dari jabatan administrasi dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Lembata yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilangsungkannya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Leoleba pada tanggal 8 Maret 2022, Bupati Lembata, Thomas Kola. Lampiran Keputusan Bupati Lembata nomor 167 tahun 2022, tanggal 8 Maret 2022, tentang pemberhentian dalam jabatan administrasi dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Lukman Suksing SE, NIP pangkat golongan ruang terbaca, jabatan lama Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, jabatan baru Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, tunjangan jabatan terbaca keterangan promosi. Bupati Lembata Thomas Kola. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821-23-918 Dukcapil tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Menteri Dalam Negeri menimbang, terbaca dan seterusnya, mengingat, terbaca dan seterusnya, memperhatikan, terbaca dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat saudara nama Laurentius Laba SIP, NIP pangkat golongan ruang terbaca, ke dalam jabatan administrator selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1-7 terbaca. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2022 atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanda Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMH, NIP terbaca. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821-23-918 Dukcapil tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Nama Laurentius Laba SIP, NIP pangkat golongan ruang terbaca, jabatan lama Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata, jabatan baru Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821-23-922 Dukcapil tahun 2022
tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Cornelis Kewaman SOS, NIP pangkat golongan ruang terbaca, ke dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai 7 terbaca. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2022 atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanda Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMA. Ini terbaca. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821/23/922 Dukcapil tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Nama Cornelis Kewaman SOS, NIP pangkat golongan ruang terbaca, jabatan lama Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Jabatan baru Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821/23/920 Dukcapil tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, nama Christina Tiro Eskom, NIP pangkat golongan ruang terbaca, ke dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai 7 terbaca. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2022 atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanda Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMA. Ini terbaca. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821/23/920 Dukcapil tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Nama Christina Tiro Eskom, NIP pangkat golongan ruang terbaca, jabatan lama Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Pembacaan selesai. Keputusan Bupati Lembata nomor 168 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Menimbang A sampai dengan D terbaca, mengingat
1 sampai dengan 8 terbaca memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dari jabatan administrasi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilangsungkannya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 8 Maret 2022, Bupati Lembata Thomas Olah. Lampiran Keputusan Bupati Lembata nomor 168 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. 1. Wilhelmus Laba SAB, NIP pangkat golongan terbaca jabatan lama Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah. Keterangan promosi. 2. Maria Amsinogo SEMM, NIP pangkat golongan terbaca jabatan lama Penata Laksana Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keterangan promosi. 3. Petrus Rangihala Kedang Esfil, jabatan lama Pelaksana pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Keterangan promosi. 4. Julius Jumat SPD MPD, jabatan lama Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 5. Muhammad Faisal Al-Afdal SPD MSI, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pendidikan. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterangan rotasi. 6. Martinianus Mutlain Giga SEM SD, jabatan lama Sekretaris pada Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Keterangan rotasi. 7. Gaspar Lili Lasaren SH, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Jabatan baru Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD. Keterangan rotasi. 8. Dominikus Tanah Merah Esfil, jabatan lama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD. Jabatan baru Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran pada Sekretariat DPRD. Keterangan rotasi. Bupati Lembata Thomas Olah.
Keputusan Bupati Lembata nomor 169 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Bupati Lembata menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, selama memangku jabatan dimaksud, diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 lampiran keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Lembata nomor 899 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilangsungkannya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 8 Maret 2022, Bupati Lembata Thomas Ola. Lampiran keputusan Bupati Lembata nomor 169 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. 1. Tresia Asel Manuk Esos NIP pangkat golongan ruang terbaca jabatan lama pelaksana pada sekretariat daerah, jabatan baru kepala sub bidang perencanaan data dan informasi pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah. Keterangan promosi. 2. Kristoforus Perintah Hayon SE NIP pangkat golongan terbaca jabatan lama kepala sub bidang pengelolaan kas dan piutang daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, jabatan baru kepala sub bidang pengendalian belanja dan pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keterangan rotasi. 3. Maria Prada Senari Eskom, jabatan lama pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, jabatan baru kepala sub bidang pengelolaan kas dan piutang daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keterangan promosi. 4. Beatrix Shirley SE, jabatan lama kepala sub bidang pengendalian belanja dan pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, jabatan baru kepala sub bidang pengolahan penerimaan kas daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keterangan rotasi. Maria M. F. Yanti Fernandez SE, jabatan lama pelaksana pada Dinas Kesehatan, jabatan baru kepala sub bidang pengolahan pengeluaran kas daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keterangan promosi. 6. Yuliana Sabu AFD, jabatan lama pelaksana pada sekretariat DPRD, jabatan baru kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada kantor Camat Nubatukan. Keterangan promosi. 7. Maria Natalia Bengang SE, jabatan lama pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, jabatan baru kepala sub bagian
Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 8. Lambertus Beda Mudapue, jabatan lama, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan. Jabatan baru, pelaksana pada Dinas Pendidikan. Keterangan pemberhentian dari jabatan. 9. Yohana Isabella Prada Manuk, SE, jabatan lama, pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan baru, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 10. Kristina Marta Lama Belawa, SE, jabatan lama, pelaksana pada Kantor Camat Buya Suri. Jabatan baru, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 11. Maria Mei BC Da Silva, SE, jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 12. Vincentia Anastasia Welling Noning, SH, jabatan lama, pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. Jabatan baru, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 13. Yohanes Bregmans Oleona SOS, jabatan lama, pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan baru, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan. Keterangan promosi. 14. Siti Nurzana AMD, jabatan lama, pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterangan promosi. 15. Franciscus Bapa Esos, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Jabatan baru, Kepala Seksi Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja. Keterangan promosi. 16. Simon Petrus D. Sinetukan, SSTP, jabatan lama, Kepala Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan baru, pelaksana pada Sekretariat Daerah. Keterangan pemberhentian dari jabatan. 17. Muhammad Ishak Korebima Esa, jabatan lama, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Kantor Camat Buya Suri. Jabatan baru, Kepala Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. Keterangan rotasi. 18. Hermanus Sabon Pati SE, jabatan lama, pelaksana pada Kecamatan Atabe. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Kantor Camat Buya Suri. Keterangan promosi. 19. Hieronima Veronica Lemi AMD, jabatan lama, pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah. Jabatan baru, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah. Keterangan promosi. 20. Franciscus Valerianus Mado SE, jabatan lama, pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah. Jabatan baru, Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pemutahiran pada Badan Pendapatan Daerah. Keterangan promosi. 21. Yohana Maria Gunung AMD, jabatan lama, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Loleba Barat. Jabatan baru, Kepala Sub Bidang Perhitungan Penetapan Informasi Dana Transfer pada Badan Pendapatan Daerah. Keterangan promosi. 22. Bibiana Deram Punang SE, jabatan lama, pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Jabatan baru, Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah. Keterangan promosi. 23. Jibrail Mado AMD,
jabatan lama pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah, jabatan baru kepala subbidang penetapan pada Badan Pendapatan Daerah, keterangan promosi. 24. Rosa Dalima Osi Beding, Esos, jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah, jabatan baru kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, keterangan promosi. 25. Rovinus Demon Uba, Esos, jabatan lama kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Wulandoni, jabatan baru kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, keterangan rotasi. 26. Kristina Pulo Lewar SE, jabatan lama kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, jabatan baru kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup, keterangan rotasi. 27. Wilfried Matias Dolu SE, jabatan lama pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jabatan baru kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Wulandoni, keterangan promosi. 28. Maria Ervina Ero SE, jabatan lama pelaksana pada bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, jabatan baru kepala seksi pemberdayaan masyarakat pada kantor Lurah Leoleba, keterangan promosi. Hendrika Agnes Kristina Motowain ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jabatan baru kepala seksi pemerintahan pada Kelurahan Leoleba Selatan, keterangan promosi. 30. Yohanes Yani Bediona AMD, jabatan lama kepala sub bagian umum dan kepegawaian Kecamatan Nubatukan, jabatan baru Lurah Leoleba Barat, keterangan promosi. 31. Musdalifa SPI, jabatan lama kepala seksi pemerintahan dan pelayanan publik pada kantor Camat Wulandoni, jabatan baru kepala seksi persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, keterangan rotasi. 32. Tresia Maria Moi Bayi, Esos, jabatan lama pelaksana pada kantor Camat Wulandoni, jabatan baru kepala seksi pemerintahan dan pelayanan publik pada kantor Camat Wulandoni, keterangan promosi. 33. Wilbrodus Hudi SE, jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah, jabatan baru kepala seksi pemerintahan pada kantor Lurah Leoleba Barat, keterangan promosi. 34. Vincentius Belu Buran SE, jabatan lama pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah, jabatan baru kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Kecamatan Buya Suri, keterangan promosi. 35. Yosep Leu Esos, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jabatan baru kepala seksi pemerintahan umum Kecamatan Buya Suri, keterangan promosi. 36. Tiburtius Puda Awak Malo Esos, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jabatan baru kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada kantor Camat Omesuri, keterangan promosi. 37. Leonardus Leu, jabatan lama kepala seksi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Leoleba Barat, jabatan baru kepala seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan pada kantor Camat Omesuri, keterangan promosi. 38. Kristina Inatulit Lamak AMD, jabatan lama pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah, jabatan baru kepala seksi pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Leoleba Barat, keterangan promosi. 39. Yakobus Mateus Iba Lagaor Esos, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jabatan baru kepala sub bagian perencanaan dan keuangan pada kantor Camat Omesuri, keterangan promosi. 40. Justinus Bakaruik AMD, jabatan lama pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jabatan baru
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kecamatan Lebatukan. Keterangan promosi. 41. Martinus Ilyasmus Lamang SPI, Jabatan Lama, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Buyasuri. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Kantor Camat Nubatukan. Keterangan rotasi. 42. Yohanes Adeodatus Raya Tura SS, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Camat Omesuri. Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Lebatukan. Keterangan promosi. 43. Yeremias Domaking SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Sekretariat Daerah. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kecamatan Lebatukan. Keterangan promosi. 44. Elizabeth Fernandez Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Inspektorat Daerah. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Ileape. Keterangan promosi. 45. Fernandus Rubo SST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ileape. Keterangan promosi. 46. Antonius Raya Boli SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Atadi. Keterangan promosi. 47. Diomedes Iver D. Walem AMD, Jabatan Lama, Pelaksana pada Sekretariat Daerah. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Atadi. Keterangan promosi. 48. Agustinus Tukan SST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Disporabut. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Atadi. Keterangan promosi. 49. Baltasar Bara Akamaking SPT, Jabatan Lama, Pelaksana pada Kantor Camat Ulandoni. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Ileape Timur. Keterangan promosi. 50. Yosef DK AMD, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Nakertrans. Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ileape Timur. Keterangan promosi. 51. Abdul Hamid AMD, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kantor Camat Lebatukan. Jabatan Baru, Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan. Keterangan promosi. 52. Maria Oren Tukan SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Perhubungan. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kantor Camat Lebatukan. Keterangan promosi. 53. Irenius Baka Bella Adapnari SIKO, Jabatan Lama, Pelaksana pada Kantor Camat Nubatukan. Jabatan Baru, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Ileape. Keterangan promosi. 54. Tri Hartini SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jabatan Baru, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah. Keterangan promosi. 55. Yuliana Lasang Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Baru, Kepala Seksi Pelatihan Dasar, Satuan Polisi Pamong Praja. Keterangan promosi. 56. Julius Estefanus Miha SST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Baru, Kepala Seksi Teknis Fungsional, Satuan Polisi Pamong Praja. Keterangan promosi. 57. Maria Kristina Leni Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan Baru, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterangan promosi. 58. Maria Petronella Tulin Ataolo, SSTP, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Buyasuri, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Keterangan rotasi. 59. Merlinda Ovila Serina SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Perhubungan, Jabatan Baru, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan. Keterangan promosi. 60. Clemencia Manis Purap ST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jabatan Baru, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan. Keterangan promosi. 61. Umar Bapa Miten STR, Jabatan Lama, Kepala UPTD Terminal Barat, Jabatan Baru, Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan. Keterangan rotasi. 62. Amandus Asan Halat Halimaking AMD Kep, Jabatan Lama, Pelaksana pada UPTD Puskesmas Lewoleba, Jabatan Baru, Kepala Seksi Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah. Keterangan promosi. 63. Maria Francisca Uba Lamak SKM, Jabatan Lama, Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah, Jabatan Baru, Kepala Seksi Promosi Rumah Sakit Umum Daerah. Keterangan promosi. 64. Elizabeth Lipat AMD, Jabatan Lama, Pelaksana pada Kecamatan Nagawutun, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Nagawutun. Keterangan promosi. 65. Maria Goretti Sabu AMD, Jabatan Lama, Kepala Seksi Ketentraman dengan Ketertiban Umum Kelurahan Lewoleba Selatan, Jabatan Baru, Lurah Lewoleba Selatan. Keterangan promosi. 66. Nikolaus Hayu S. Ikom, Jabatan Lama, Pelaksana pada Kecamatan Wulandoni, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Lewoleba Selatan. Keterangan promosi. 67. Yohanes Prasok AMD, Jabatan Lama, Sekretaris Lurah Lewoleba Timur, Jabatan Baru, Sekretaris Lurah Lewoleba Selatan. Keterangan rotasi. 68. Muklis Arsyad SE, Jabatan Lama, Sekretaris Lurah Lewoleba Selatan, Jabatan Baru, Sekretaris Lurah Lewoleba Timur. Keterangan rotasi. 69. Monika Sofiana Melu SE, Jabatan Lama, Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Lewoleba Selatan. Keterangan promosi. 70. Yohanes Pati AMAK, Jabatan Lama, Sekretaris Kelurahan Selandoro, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lewoleba. Keterangan rotasi. 71. Esterina Sabu Suban AMD, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah, Jabatan Baru, Sekretaris Kelurahan Selandoro. Keterangan promosi. 72. Victoria Koi AMD, Jabatan Lama, Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lewoleba Tengah. Keterangan promosi. 73. Cornelia Yosefa Piring AMD, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Selandoro, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lewoleba Tengah. Keterangan rotasi. 74. Fernandus Nolu Olung AMD, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lewoleba Tengah, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Selandoro. Keterangan rotasi. Bupati Lembata, tertanda Thomas Ola. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan
para pejabat yang akan dilantik disilakan menempatkan diri. Pembacaan naskah pelantikan. Bupati Lembata, naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu, tanggal 9 bulan Maret tahun 2022, saya Bupati Lembata dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah janji jabatan. Bupati Lembata, sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Menurut agama apa? Ikutilah kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Penyematan tanda pangkat lurah.
kata-kata peneguhan oleh rohaniwan pendamping. Yang pertama oleh rohaniwan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur saya mengajak mari kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kekuasaan. Dialah yang telah menganugerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dia pula lah yang mengambil kembali kekuasaan dari orang-orang yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan-Allah tergenggam seluruh kekuasaan yang ada. Hari ini atas kudrah dan iradah, kuasa dan kebesarannya, melalui Bapak Bupati Lembata mengangkat saudara khususnya yang Islam di dalam jabatan ini. Karena itu di kesempatan yang mulia ini saya kembali mengingatkan, wallahi billahi tallahi, demi Allah, kalimat yang baru saja diucapkan oleh saudara-saudara saya khususnya Islam di awal pengambilan sumpah tadi disaksikan oleh kami semua, dan yakin serta percayalah bahwa sumpah yang saudara ucapkan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Sumpah dan janji yang saudara ucapkan tadi sangatlah ringan, mudah, tetapi berat dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa kelak. Sebagaimana gambaran beratnya amanah yang diterima di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ardal amanata as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah itu awalnya dititipkan di langit, namun langit tanpa tiang penyangga tidak sanggup untuk menerima amanah, karena ia tak sanggup untuk menjalankan amanah. Lalu amanah itu dilimpahkan kepada bumi. Bumi yang merupakan tempat berpijaknya miliaran umat manusia termasuk kita semua, sudah tidak sanggup menerima amanah. Ia takut untuk mengkhianati. Lalu amanah itu dilimpahkan kepada gunung yang begitu kokoh, yang lahar panasnya bisa mematikan sekian banyak orang, tetapi tidak sanggup juga untuk menerima amanah. Ia takut untuk mengkhianati amanah. Lalu amanah itu dilimpahkan kepada manusia, innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ia telah menerima amanah tapi tidak menjalankan amanah itu secara baik. Karena itu wahai saudara-saudaraku, harus menerima amanah, khususnya saudaraku yang muslim. Jangan menjadi bodoh dan zalim karena mengkhianati amanah itu. Laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, karena amat berat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tempat dan kesempatan yang mulia ini kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dia yang Maha Kuasa senantiasa memancarkan energi kebaikan kepada saudara-saudaraku dalam menjalankan tugas. Kami mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk senantiasa membimbing titian pengabdian saudara-saudaraku dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga kami memohon mudah-mudahan Dia yang Maha Kuasa
senantiasa memelihara saudara-saudaraku dalam menerima amanah ini, agar sumpah yang baru saja diucapkan jangan diingkari, dan janji yang baru saja diucapkan jangan dikhianati. Mari laksanakan tugas dengan kemampuan yang ada, potensi yang dimiliki untuk mengabdi kepada negeri dan lewat tangan tercinta. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan saudara-saudariku. Kami juga memohon, ya Allah, jangan Engkau pikulkan di pundak saudara-saudara kami ini beban yang tak sanggup mereka memikul. Ampunilah mereka apabila mereka khilaf dan salah. Maafkanlah apabila mereka keliru dalam menjalankan tugas dan amanah mulia, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk mereka dalam menjalankan tugas mulia ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kewajiban agama Katolik. Saudara-saudariku, umat Kristen yang terkasih, dengan pembaptisan kita mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus menjadi nabi, imam, dan raja. Dan jabatan yang kita peroleh ini adalah kepercayaan dari Allah untuk kita sekalian. Karena itu, sebagai imam, sebagai gembala, saya mengajak Anda sekalian untuk wartakanlah Allah dalam tugas, dalam pelayananmu sehari-hari. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian, seluruh tugas karya pelayanan kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir, rohaniwan agama Kristen Protestan. Kepada saudara yang hari ini dilantik untuk satu tugas tanggung jawab yang baru, tentu sebagai umat beriman kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Tentang hal pelayanan dan kepemimpinan, kita belajar dari Yesus Kristus, Guru Agung itu, Juru Selamat kita, bahwa pada waktu menjelang penderitaan untuk kematian bagi penebusan dosa kita, Ia menyampaikan kepada murid-muridnya berulang kali sampai 3 kali tentang penderitaan dan kematiannya. Pada suatu ketika selesai Ia menyampaikan itu, ada gesek-gesekan di antara para murid soal siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan sampai ibu Yakobus dan Zebedeus harus datang kepada Yesus dan minta kalau bisa kedua anaknya, salah satu di samping kiri dan salah satu di samping kanan. Merespon semua itu, Yesus berkata kepada mereka sebagaimana yang kita saksikan, yang disaksikan oleh para penginjil, khususnya penginjil Matius. Ia berkata kepada mereka, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan bagian firman ini, saya berdoa kiranya saudara dapat menunaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dipesankan Yesus Kristus kepada kita. Tuhan menjaga saudara, keluar masuk saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Penandatanganan berita acara pelantikan. Yang pertama, perwakilan pejabat yang dilantik. Pejabat pimpinan tinggi pertama atas nama Lukman Suksin SE. Selanjutnya, pejabat administrator atas nama Wilhelmus Laba SAB. Muhammad Faisal Al-Afglal SPD MSI. Dan Wilfried Matias Ndolo SE. Para saksi, pejabat yang melantik Bupati Lembaga. Serah terima jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Begitu saya mohon PLT Kepala BKD dan pejabat baru Kepala BKD untuk mengambil tempat. Diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Selanjutnya penyerahan
Selanjutnya, penyerahan berita acara serah terima dari PLT Kepala BKD kepada Bupati Lembata dan dari Bupati Lembata kepada Kepala BKD terlantik. Bupati Lembata selaku pejabat yang melantik dengan hormat disilakan kembali ke tempat semula. Undangan disilakan duduk. Rombongan pendamping para saksi dan pejabat yang dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan Bupati Lembata. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lembata, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, yang saya hormati para asisten dan staf ahli Bupati, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Lembata, yang saya kasihi rohaniwan pendamping Pak Ustadz Romo dan Pak Pendeta, para pendamping, para pejabat yang dilantik, yang berbahagia, para ASN, insan pers, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Pada tempat pertama, kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, restu arwah leluhur Lewotana Liwak Lembata dan alam Lembata yang masih memberi kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan untuk boleh berjumpa pada hari ini untuk mengikuti pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrasi lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para pejabat yang dilantik hari ini, bahagia atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Berarti mereka ini dilantik sedih semua ini. Dengan jabatan ini, apakah kalian bersedih? Kalian sedih dengan jabatan ini? Kalian bahagia, gembira, sukacita? Kalau kamu jawab sedih-sedih ini, masa depan suram ini. Ya, saudara-saudara sekalian, selamat dan profisiat ya. Banyak orang ingin menjadi ASN. Banyak orang ikut tes menjadi ASN. Tetapi hanya sedikit yang lulus menjadi ASN. Ini nasib. Banyak orang sekarang sedang mengantri untuk menduduki jabatan administrator, jabatan administrasi eselon 4. Banyak, tapi hanya sedikit yang bisa mengisi formasi ini. Ini nasib. Banyak ASN yang sedang mengantri untuk mengisi jabatan
pimpinan tinggi Pratama. Tetapi formasi yang tersedia hanya sedikit saja. Yang terpilih ini nasib. Nasib itu tingkatan paling tinggi. Siapa yang menentukan nasib itu? Diri sendiri. Hari ini saya dapat berbagai informasi liar. Ini 8 bulan jadi bupati, sudah 8 kali pelantikan. Saya bilang nanti bulan ke-9 ada pelantikan lagi. Karena apa? Kekuatan terbesar birokrasi itu ada pada struktur. Karena itu sebagai bupati, saya sedih kalau ada jabatan yang kosong. Saya tidak pernah bahagia dengan jabatan yang kosong. Saya sedih sekali. Saya harap kalian juga sama. Jangan berbahagia dengan jabatan kosong dan bersedih dengan jabatan yang terisi. Seseorang yang mau naik karir, nasibnya ditentukan oleh jenjang-jenjang ini. Tanpa melalui jenjang ini, kalian tidak pernah akan menjadi sekda karir tertinggi. Bagaimana kalian bisa jadi sekda kalau tidak pernah menduduki jabatan eselon 2? Bagaimana bisa menduduki jabatan eselon 2? Tidak pernah berada di eselon 3. Oh, yang lain bisa, oh, bisa. Tapi akarnya tidak kuat. Kerjanya melayang-layang karena dia tidak pernah mengalaminya. Dan nasib kalian hari ini ditentukan oleh karakter kalian. Kita baru selesai eksplorasi budaya Lembata Saredane di 10 titik dan di pekan eksplorasi budaya 3-7 Maret. Saya tidak pernah bosan memberitahu nasib hari ini ditentukan oleh karakter kalian. Ada orang Lembata yang di Jakarta tanya, ini bupati bikin katanya itu budaya bisa membentuk karakter. Indikator karakter itu apa? Pertama, kau harus jujur. Indikator yang paling utama. Kalau kau tidak pernah jujur, kau tidak pernah akan menaiki tangga nasib yang lebih baik. Karena itu hari ini, saudara-saudara yang dilantik, ada yang merasa dirinya selama ini kurang jujur, robahlah mulai dengan jujur, kerja yang jujur. Itu karakter. Yang kedua, kau bisa duduki jabatan hari ini karena Anda punya disiplin yang tinggi. Jadi kalau kau mau naik lagi, nasib yang lebih baik lagi, terus berpacu. Selama ini kalau kurang disiplin, tingkatkan disiplin Anda. Yang ketiga, hari ini Anda menduduki jabatan ini karena Anda mampu bekerja sama. Kalau mau nasibmu lebih baik lagi, tingkatkan itu kerjasama. Kalau mau lebih naik lagi, tingkatkan tanggung jawab Anda. Mau lebih naik lagi, nasibnya lebih baik lagi, tingkatkan rasa peduli terhadap lingkungan Anda. Kembali ke pribadi kita masing-masing.
Tim penilai kinerja hanya menilai. Yang menentukan Anda sendiri. Tapi karakter hari ini tidak akan lahir dengan sendirinya. Karakter hari ini lahir karena Anda punya budaya. Jadikan kejujuran itu budaya baru di lingkungan kerja. Selama ini tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap teman kerja, tidak jujur terhadap istri, suami, dan anak-anak. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadikan budaya disiplin yang tinggi di lingkungan kerja Anda. Yang kedua, jadikan budaya kerjasama di lingkungan kerja Anda, karena dia akan menentukan karakter. Jadikan peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu sebenarnya nilai yang paling tinggi. Begitu Anda peduli lingkungan, sebenarnya menjawab semua indikator yang lainnya. Ada orang jalan, lihat sampah di sekitarnya, masa bodoh. Tanggung jawabnya rendah, kerjasama dengan alamnya rendah, disiplinnya rendah, kejujuran kepada alamnya rendah. Jadikan disiplin sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadikan kejujuran sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadikan kerjasama sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan kerja kita. Jadikan peduli lingkungan menjadi perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan kerja kita. Kalau mau nasibmu lebih baik lagi, perbuatan berasal dari kata-kata kita. Yang selama ini perkataannya tidak jujur, mulai berubah jujur. Robah dari sekarang ini. Kerja sama dengan semua pihak. Dan di birokrasi kerjanya itu terstruktur. Tugas kita seperti yang kita angkat sumpah tadi, janji tadi, jagalah etika jabatan. Ini masalah gaji juga tanya bupati. Masalah honor juga tanya bupati. Ada struktur yang paling dekat di situ. Tanya di situ, masalahnya ada di mana. Ada kepala dinas di situ. Tanya di situ, kenapa? Jadi kerja kita benar-benar kerja berjenjang. Mari bersihkan pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Tetapi pikiran yang bersih harus lahir dari hati yang bersih. Nah, hati yang bersih mulai dari para pejabat administrasi eselon 4. Kalau mau nasibmu lebih baik lagi di eselon 3, jaga hatimu mulai dari hari ini. Filter hatimu dari hal-hal yang kotor mulai dari hari ini. Supaya hatimu menjaga pikiranmu, pikiranmu menjaga perkataanmu, perkataan menjaga perbuatanmu yang terus-menerus, perbuatanmu itu akan menjadi kebudayaanmu, dan kebudayaan melahirkan karaktermu. Karakter menentukan nasib kita hari ini. Selamat bekerja. Saya hanya menyampaikan ini saja.
Mudah-mudahan satu poin penting hari kita ini, dalam pelantikan hari ini, diingat secara terus-menerus. Yang lain-lain silakan belajar sendiri, silakan latih diri sendiri di lingkungan kerja masing-masing. Jadikan birokrasi sebagai kekuatan untuk melayani ribuan lembaga. Semoga jabatan baru hari ini menjadi amanah untuk lebih berguna dan menjadi contoh untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Selamat dan profisia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa menurut iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas cintamu, berkat-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini, dan teristimewa pada hari yang penuh rahmat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kepercayaan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Kau telah hadir dalam diri Bapak Bupati dan juga Bapak Sekda Kabupaten Lembata ini. Dan pada akhirnya mereka telah memilih dan melantik para pejabat untuk melayani umat-Mu, melayani masyarakat-Mu di wilayah kami ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau memberkati Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, para pejabat yang telah dilantik. Semoga mereka senantiasa selalu bekerja sama, saling percaya, selalu menanamkan nilai disiplin dalam karya, dalam pelayanan mereka. Jauhkanlah mereka ya Tuhan dari segala perselisihan, pertengkaran, perbedaan yang membawa kehancuran dalam karya pelayanan mereka. Dan semoga kepercayaan yang Kau limpahkan kepada kami sekalian dalam tugas panggilan kami masing-masing, terutama dalam pengabdian kami di wilayah kami ini, kiranya Engkau berkati dan pada akhirnya kami boleh memperoleh keselamatan, kebahagiaan baik di dunia ini maupun kebahagiaan bersama-Mu di surga. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, seluruh karya pelayanan kita selanjutnya dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai serta-Mu dan serta-Mu juga. Hadirin sekalian, acara pokok selesai. Selanjutnya dimohon dengan hormat Bapak Bupati Lembata berkenan meninggalkan meja pimpinan dan memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik, diikuti oleh pimpinan DPRD, Bapak Sekretaris Daerah dan semua undangan sekalian.